kasih Bapa, terima kasih Allahku yang baik. Pada pagi hari ini Tuhan, kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Memberkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya Tuhan. Kau berkati juga Tuhan puji-pujian kami Tuhan. Kami memulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sama-sama kita katakan sama Tuhan, ujilah aku Tuhan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, amin. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Amin. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya, haleluya. Kau layak kami sembah Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya nih? Jemaat GPDI Kampung Makassar dan Jemaat GPDI Kepaduri. Saya percaya kita semua dalam kondisi yang diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, kalau tidak keberatan, saya mengundang Bapak Ibu Saudara, mari bangkit berdiri dong. Ayo, yang di rumah
Ya mari sama-sama kita bangkit berdiri. Coba kasih salam kiri kanannya, suami, istri, anak-anak, oma, opa, mungkin ada saudara-saudara kita yang lain. Mari kita kasih salam. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Karena dialah Tuhan yang baik buat setiap kehidupan kita. Mari kita angkat pujian, kita bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik untuk selama-lamanya. Haleluya. Setianya tidak pernah berkesudahan buat saya dan buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik buat kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari angkat pujian ini. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu Bapa-Ku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu
baik. Haleluya. Berikan sorak-sorak dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Tuhan yang baik, Dia Yesus yang baik. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita mau diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Oleh sebab itu mari kita persiapkan hidup kita, persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama sekali lagi, ya saya jemput, kita bangkit berdiri. Ya, Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita sama-sama berdiri. Kita mau bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Dia Yesus yang terbesar dan Dia Tuhan yang sangat terbesar buat setiap kehidupan kita yang ada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Yesus Lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar Di dalamku, di dalamku, ya Tuhan, di dalamku Tuhan. Yesus terbesar. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar Di dalamku selama-lamanya. Yesus terbesar. Amin. Yesus lebih besar di dalamku, di Yesus lebih besar. Oh, Yesus lebih besar di dalamku Tuhan. Ya Tuhan, selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi, di dalamku Tuhan. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan gak pernah terlambat buat setiap kehidupan kami. Ya buat setiap umat-umat-Mu Tuhan. Baik kami yang di Kampung Makassar maupun kami yang di Kepaduri Tuhan. Biarlah kami semua diberkati oleh Tuhan. Biarlah kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sudah boleh memuji Engkau.
kami sudah boleh menyembah Engkau. Kami percaya setiap pujian yang kami menaikkan kepada Tuhan, itu semua menjadi dupa yang harum buat Tuhan. Dan Kau berkenan Tuhan buat setiap pujian dan penyembahan kami ya pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Berkati dan berkati Tuhan. Kami percaya ya perwahyuan daripada Tuhan turun atas kehidupan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap diberkati lewat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Pujian, penyembahan kita sudah naikkan kepada Tuhan pada hari ini. Dan saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang ada di Kepaduri dan di Kampung Makassar, tentunya kita sudah siap dengan Alkitab kita. Ya, kita akan buka Alkitab kita bersama-sama. Dan firman Allah ya terambil dari Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-22. Mari dalam hitungan yang ketiga kita akan sama-sama ya membaca ayat ini. Puji Tuhan. Roma 11 ayat yang ke-22. 1, 2, 3. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Puji Tuhan, saya ada mencatat dalam ya terjemahan sehari-hari, ya Bapak Ibu Saudara ya bisa mengikutinya, ya mendengarkannya apa yang saya ingin bacakan. Dikatakan di sini ya Roma 11 ayat yang ke-22 dalam terjemahan sehari-hari dikatakan, jadi di sini kita melihat betapa baiknya Allah dan betapa kerasnya juga Ia. Ia bertindak keras terhadap mereka yang berdosa, tetapi Ia baik hati terhadap saudara. Dalam kurung, asal saudara tetap hidup dari kebaikannya. Kalau tidak, maka saudara juga akan dibuang. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa ya ayat ini merupakan satu peringatan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Ya, peringatan yang sangat penting. Mengapa? Tadi firman Allah kita sudah baca bersama-sama bahwa kita diminta, ya disuruh untuk memperhatikan kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Memperhatikan kemurahan Allah. Dalam terjemahan sehari-hari dikatakan, ya kita harus memperhatikan bahwa Allah itu adalah Allah yang baik. Dan juga Allah itu adalah Allah yang bisa bertindak dengan keras. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau berbicara soal kebaikan Tuhan, pastinya kita semua ya tahu persis, bahkan kita sudah mengalami bagaimana Allah itu baik di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat ketebusannya, bukan? Baru saja kita memperingati ya Jumat Agung, kematian Yesus di kayu salib. Itu membuktikan bahwa Dia baik bagi kita. Dia mengasihi kita sehingga Dia rela berkorban mati di kayu salib hanya untuk menebus ya dosa-dosa kita manusia. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu ragukan betapa baiknya Allah di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat ketebusannya. Tetapi satu hal
yang diminta oleh Roma pasal 11 ayat yang ke-22, penekanannya pada bagian A, yaitu kita harus memperhatikan kemurahan Allah. Kita harus memperhatikan bahwa Allah itu adalah Allah yang baik bagi kita. Kita tidak perlu ragukan lagi, itu sebabnya ketika kita sudah sepakat, kita sudah mengerti bahwa kalau kita masih hidup sampai pada hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Tidak ada salahnya kalau kita sungguh-sungguh dapat meresponi apa yang dikatakan oleh Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-22 ini. Mari Bapak Ibu Saudara, perhatikan dikatakan di sini, dan saya ingin menambahkan bukan sekedar memperhatikan, tetapi marilah kita mau terus hidup di dalam kemurahan Allah. Dia baik bagi kita. Keselamatan Dia sudah berikan kepada kita. Perlindungan penyertaannya ya kita sudah alami sampai pada hari ini. Sekalipun 1 bulan kurang lebih situasi dunia ini tidak menyenangkan. Ada banyak orang-orang yang begitu takut. Ada banyak orang-orang yang begitu cemas. Seperti minggu lalu saya katakan, di Italia ya seorang milioner, dia melihat semua keluarganya sudah mati ya karena virus corona ini. Maka dia pergi ke lantai yang paling atas. Dia menjatuhkan dirinya. Kemudian pada saat itu juga dia mati. Mungkin sempat terpikir dalam ya pikirannya atau dalam hatinya, buat apa harta yang begitu banyak, uang yang begitu banyak, sementara keluargaku semua sudah mati ya akibat virus corona ini. Ini adalah orang yang tidak mempunyai pengharapan, bukan Bapak Ibu Saudara? Tetapi beda dengan kita yang sudah percaya kepada Tuhan. Kita mempunyai pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Sekalipun dunia ya pada hari-hari ini ya sulit sukar, tetapi kita punya Tuhan yang hidup. Bahkan kita sudah merayakan bahwa Dia tidak mati untuk selama-lamanya, tetapi Dia mati dan pada hari yang ketiga Dia sudah bangkit dari antara orang-orang mati. Itu menunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang akan bertanggung jawab terhadap kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Mazmur 107 ayat 1 dan ayat yang kedua dikatakan di sana, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Luar biasa, kita diajak untuk tetap mengucap syukur dalam situasi keadaan yang mencekam pada hari-hari ini. Sebab kita punya Allah, kita punya Tuhan yang baik. Dikatakan di sini bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Artinya kasih Allah itu tidak akan berkesudahan. Kasih Allah itu kekal sifatnya. Dia akan terus menolong dan menolong dan menolong kita sebagai umat-umatnya. Ya ketika ada ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan. Bukankah seringkali saya katakan kepada jemaat, di balik ucapan syukur ada pertolongan Tuhan, ada mujizat Tuhan yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Ingat, kita adalah orang-orang yang beruntung karena kita mempunyai Allah yang hidup. Kita mempunyai kepastian keselamatan. Kita mempunyai iman yang datangnya daripada Dia sendiri. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi responilah kebenaran firman Allah ini untuk kita mau memperhatikan dan hidup di dalam kemurahan Allah. Ya, hidup
dalam kemurahan Allah, saya dapat samakan dengan hidup dalam peraturan-peraturan Tuhan. Hidup dalam kemurahan Allah atau memperhatikan kemurahan Allah sama dengan kita hidup di dalam ketetapan-ketetapannya atau firman-Nya. Ini yang harus kita pahami dengan benar pada hari-hari ini. Ya, kita akan menikmati bagaimana pertolongan Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan kita sebagai umat-umat ketebusannya. Allah kita adalah Allah yang baik, kasih-Nya tidak berkesudahan. Kalau kita baca lagi dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 dan ayat yang ke-23, di sana dikatakan, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmat-Nya atau kemurahan-Nya, tidak akan habis-habisnya. Sifatnya kekal untuk selama-lamanya. Setiap musim kehidupan yang kita harus alami selama kita hidup di dalam dunia ini, ingat ada kasih Allah, ada rahmat-Nya, ada kemurahan Allah, ada anugerah Allah yang senantiasa yang menyertai setiap langkah-langkah kehidupan kita sebagai umat-umat ketebusannya. Ayat 23 dalam Ratapan pasal yang ketiga, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Haleluya. Ini yang harus kita imani Bapak Ibu Saudara. Ini yang harus kita percayai, bahwa kasih Allah itu selalu baru dalam kehidupan kita. Ini tidak boleh kita lupakan sebagai umat-umat Tuhan, amat terlebih ketika kita menghadapi situasi keadaan yang tidak menyenangkan pada hari-hari ini. Tetapi ingat, kita mempunyai Allah yang baik. Kasih setia-Nya tidak berkesudahan. Bahkan rahmat, kemurahan dan anugerah-Nya itu tidak akan habis-habisnya. Yaitu akan menjadi bahagian kita ya sebagai umat-umat Tuhan. Beruntung Bapak Ibu Saudara apabila kita memperhatikan kemudian hidup dalam kemurahan Allah. Itu sangat menguntungkan ya bagi kita sebagai umat-umat ketebusannya. Kalau kita baca dalam Ulangan pasal yang ke-7, kita melihat ya bangsa Israel. Ya, bangsa Israel kita tahu di sini mereka adalah ya umat kesayangan dari Allah. Mereka adalah biji mata daripada Tuhan. Ya, kita melihat ada nasihat-nasihat yang perlu disampaikan lagi kepada mereka supaya mereka tetap ada di dalam ketetapan Tuhan. Untuk mereka tetap ada di dalam perintah-perintahnya Tuhan. Kalau kita baca dalam ayat yang ke-11 dalam Ulangan pasal yang ke-7 dikatakan di sana, jadi berpeganglah pada perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di sini berpeganglah ya dalam berpeganglah pada perintah yang yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Ya, berpegang. Setelah kita mendengar apa sih yang menjadi kemauan Tuhan, apa sih yang menjadi ketetapan Tuhan, apa sih yang menjadi perintah-perintahnya Tuhan. Tidak cukup sampai kita dengar saja, tetapi yang Allah mau kita melakukannya. Kemudian kita masuk pada ayat yang ke-12. Ya, dikatakan dalam Ulangan pasal yang ke-7, dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu. Perhatikan. Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Betapa
kita ya adalah orang-orang yang sangat beruntung. Sekalipun ya kita harus melewati situasi kesulitan ya yang sedang melanda bukan hanya Indonesia, tetapi ya negara-negara yang lain juga mengalami hal yang sama yang seperti kita pun alami. Apa yang dikatakan tadi pada ayat yang ke-12? Jelas bukan? Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu. Tidak cukup sampai mendengar serta melakukannya dengan setia. Lakukan dengan setia Bapak Ibu Saudara. Bukan kalau mau kita lakukan, kalau nggak mau ya sudah, itu mau-maunya kita sendiri. Nggak begitu Bapak Ibu Saudara. Tetapi ayat ini katakan serta melakukannya dengan setia. Ya, kata setia ini tolong ya diperhatikan dengan baik-baik. Situasi yang tidak menyenangkan pada hari-hari ini merupakan ujian bagi gereja Tuhan, bagi kita hamba-hamba Tuhan, bagi jemaat Tuhan. Apakah kita masih mau melakukan ya kesetiaan itu? Ya, haleluya, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan Tuhan, perintah-perintah Tuhan atau firman Tuhan itu dengan setia atau tidak? Ya, dengan setia atau tidak? Kemudian dikatakan lagi di sini, maka terhadap engkau, terhadap mereka yang melakukan dengan setia, dikatakan di sini ya, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Saya berharap ya, ketika kita membaca dan mendengar ayat ini merupakan satu peneguhan bagi iman percaya kita, untuk kita tidak ragu-ragu, terus mau melakukan kehendak Tuhan, terus mau memperhatikan kemurahan Tuhan, terus mau ya hidup di dalam kemurahan Tuhan. Ayat 13 dalam Ulangan pasal yang ke-7, Ia akan mengasihi engkau. Engkau di sini berbicara tentang mereka yang mau melakukan ya peraturan-peraturan Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan dengan setia tadi ya. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandungmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur, serta minyakmu, anak lembu sapimu, dan anak kambing dombamu di tanah yang dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepadamu. Haleluya. Ketika saya baca firman Allah ini, ya terus terang Bapak Ibu Saudara, saya diteguhkan lagi. Dan ini saya ingin sampaikan kepada jemaat Tuhan. Mari ya, ada berkat-berkat yang luar biasa kalau kita mau belajar ya melakukan setiap ketetapan Tuhan dengan kesetiaan kita. Ini Allah sendiri yang berkata Bapak Ibu Saudara, Ia akan mengasihi engkau dan Ia juga yang akan memberkati engkau. Bapak Ibu Saudara, kita melihat dampak dari wabah ya COVID-19 ini. Ya ada banyak ya orang-orang yang lebih sulit dalam ekonomi. Ada seorang bapak beberapa hari yang lalu ya, mereka katakan begini, kita nggak keluar rumah aja masih kurang. Sekarang kita tidak boleh keluar rumah, diam saja di rumah. Bagaimana untuk kehidupan istri dan anak-anak saya? Dengan air mata ya, bapak itu berkata kepada saya demikian. Saya bisa maklumi Bapak Ibu Saudara ya, saya pun
merasakan dampaknya itu. Kami pun sebagai hamba-hamba Tuhan merasakan dampak itu, berbicara soal ekonomi. Tetapi ketika kita melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, ada sekian banyak janji-janji Tuhan yang Tuhan katakan pada ayat yang ke-13 ini. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandungmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur, serta minyakmu, dan seterusnya. Ini berbicara tentang kebutuhan jasmani kita selama kita hidup di dalam dunia ini, bukan? Mari kembali kita koreksi diri kita, kembali kita introspeksi hidup kita. Masihkah kita melakukan setiap ketetapan Tuhan dengan kesetiaan kita kepada Tuhan? Dan menjadi doa kami sebagai hamba-hamba Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara, haleluya, biarlah saudara tetap melakukan doa, tetap saudara lakukan puasa, tetap saudara lakukan semua yang dianjurkan oleh firman Allah, sebagaimana kita patuh menurut apa yang dikatakan oleh pemerintah untuk memutuskan penyebaran virus corona ini. Kenapa tidak kepada firman Allah kita tidak mau patuh? Sedangkan ada janji-janji firman Allah yang begitu banyak yang menguntungkan kita sebagai umat-umat ketebusannya. Kemudian pada ayat yang ke-14 dalam Ulangan pasal yang ke-7 dikatakan di sini, engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Haleluya. Ada kata lebih di sini Bapak Ibu Saudara. Artinya Allah menilik sejauh mana perbuatan-perbuatan kita. Apa yang kita lakukan sesuai dengan anjuran daripada firman Tuhan. Kita tunjukkan identitas kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, untuk kita juga patuh terhadap peraturan-peraturan atau perintah-perintahnya Tuhan. Ayat 14 tadi katakan engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa, dan seterusnya dan seterusnya. Perhatikan kata lebih di sini Bapak Ibu Saudara. Perhatikan kata lebih ini diperuntukkan kepada mereka yang sungguh-sungguh dengan kesetiaannya mau hidup dan memperhatikan kemurahan Allah. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita mohon anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan kembali ada dan nyata dalam tiap pribadi dan rumah tangga kita, agar janji-janji firman Allah yang tercatat di dalam Alkitab ini benar-benar menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat lagi dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13, kata lebih di sini diperuntukkan kepada orang-orang Israel yang rumahnya ada tanda darah di kedua pintu rumahnya dan di atas pintu rumahnya. Kita baca Keluaran pasal 12 ayat 12 dan 13. Sebab pada malam ini aku, ini berbicara tentang pribadi Allah sendiri, akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di sini huruf kecil, ilah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Kita melihat Allah konsekuen dengan janjinya, bukan? Apa yang dia sampaikan itu pasti digenapi. Apa yang dia sampaikan itu pasti terlaksana.
Tergantung sekarang kita mau meresponi atau tidak apa yang tadi dikatakan ya oleh Ulangan pasal yang ke-7. Ya, ayat 11 pada Ulangan 7 dikatakan, berpeganglah pada perintah yang kusampaikan kepadamu. Berpegang. Ya, sebelum perintah itu disampaikan, Allah sounding dulu, Allah katakan dulu, berpegang ya pada perintahku. Mana perintah-perintahnya? Tadi kita sudah baca mulai ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Ketika kita melakukan, memperhatikan, bahkan hidup di dalam kemurahan Allah yang saya dapat samakan dengan hidup dalam ketetapan atau perintah-perintahnya, maka tadi dikatakan pada ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 dalam Ulangan pasal yang ke-7, maka Dia akan menyatakan ya berkat kemurahannya itu, Dia akan mengasihi kita, Dia akan memberkati kita. Ya, dikatakan di sini pada ayat yang ke-14 ditegaskan lagi bahwa engkau akan diberkati lebih dari segala bangsa. Dan kita sudah melihat tadi bagaimana waktu Allah atau waktu Tuhan dikatakan pada ayat yang ke-12, pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, ya sekaligus ya ilah-ilah yang ada di Mesir pada waktu itu. Ya, benar Bapak Ibu Saudara, ya ini benar-benar bukan cerita, tetapi ini memang benar-benar terjadi pada waktu itu. Ya, Allah sendiri yang mendatangi ya rumah-rumah yang ada pada waktu itu. Tetapi ada pengecualian seperti tadi yang dikatakan, ya Dia akan memberkati kita lebih dari segala bangsa. Tadi saya sudah baca dalam ayat yang ke-13, ya dalam Keluaran pasal yang ke-12 ada tanda darah. Ya, ada tanda darah. Ini yang dilihat oleh Allah pada waktu itu. Sehingga ketika Dia melihat tanda darah itu ya di rumah-rumah orang-orang Israel, maka ya tulah atau wabah ya tidak ya menghampiri mereka. Kita tahu pada zaman dahulu ada 10 tulah atau ada 10 wabah yang diizinkan oleh Allah pada waktu itu terjadi. Dan kita baca pada tulah yang ke-10 adalah kematian anak-anak sulung. Mulai dari anak-anak sulung manusia sampai kepada binatang-binatangnya, semua akan dimusnahkan. Ya, semua akan dihukum kalau tidak ada tanda darah. Tetapi mereka yang mempunyai tanda darah di rumahnya, di pintunya, maka ya rumah tersebut, orang yang ada di dalamnya, ya tidak akan dihukum. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara, biarlah kita mau tetap berusaha ya untuk terus memperhatikan dan hidup dalam kemurahan Tuhan. Ya, hidup dalam ketetapan-ketetapan Tuhan, hidup dalam perintah dan firman-Nya. Kalau kita kembali melihat dalam Ulangan pasal yang ke-28, Bapak Ibu Saudara bisa baca mulai ayat 1 ya sampai dengan ayat yang ke-14. Saya tidak baca semua ayat-ayat tersebut, tetapi saya dapat singkatkan saja di sini bahwa ada sekian banyak berkat ya ketika kita mendengar baik-baik suara Tuhan dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang disampaikan ya kepada ya Israel pada waktu itu. Kita adalah Israel rohani, bukan? Ya, kita juga ya harus belajar menurut, mematuhi apa yang dikatakan oleh firman Allah. Ayat yang ke-45 dalam Ulangan pasal yang ke-28, segala kutuk ini akan segala kutuk itu akan datang ke atasmu, memburu engkau dan mencapai engkau, supaya engkau punah karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. Kutuk dikatakan di sini ya akan memburu atau mencapai kita ya kalau kita
tidak mendengarkan suara Tuhan, ketetapan Tuhan, memperhatikan ya kemurahan Tuhan. Dalam terjemahan sehari-hari saya mencatat rasanya lebih jelas Bapak Ibu Saudara. Ya, perhatikan dan dengar baik-baik ayat yang ke-45 dalam Ulangan pasal yang ke-28 ini dikatakan segala malapetaka itu akan menimpa kamu, segala malapetaka itu akan menimpa kamu dan terus mengganggu kamu sampai kamu binasa. Ya, perhatikan baik-baik. Kemudian dikatakan di sini karena kamu tidak taat kepada Tuhan Allahmu dan tidak melakukan hukum-hukum yang diberikannya kepadamu. Ya, fatal akibatnya Bapak Ibu Saudara ketika kita mengabaikan, kita tidak memperhatikan ya kemurahan Allah. Ya, ini berlaku bukan ya hanya untuk mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Ini berlaku bagi kita yang percaya kepada Tuhan ketika ya kita dikatakan di sini tidak taat. Ya, kita sudah tahu, kita sudah dengar banyak, tetapi kita tidak mau melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Apa yang terjadi dikatakan pada ayat yang ke-45 ya dalam terjemahan sehari-hari, segala malapetaka itu akan menimpa kamu dan terus mengganggu kamu sampai kamu binasa. Fatal akibatnya. Itu sebabnya saya rindu dan kami selalu berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang ada di Kepaduri dan di Kampung Makassar dalam situasi keadaan yang mencekam pada hari-hari ini. Ya, yang kami doakan adalah biarlah jemaat Tuhan tetap hidup di dalam ketetapan Tuhan, tetap memperhatikan kemurahan Allah. Sebab fatal akibatnya kalau kita tidak taat kepada firman Allah Bapak Ibu Saudara. Ya, dan saya percaya, haleluya, seberapa banyak jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan dalam pelayanan pengembalaan di Kepaduri, di Kampung Makassar, yang selama ini, haleluya, sudah melakukan setiap kebenaran firman Allah. Maka pada hari-hari ini justru kita mau lebih peka lagi. Yaitu sebabnya kita melihat terbangunlah orang-orang yang kelebihan berkat. Ya, mereka beri makan ya orang-orang yang berkekurangan Bapak Ibu Saudara. Bahkan sekarang berlomba-lomba, gereja-gereja pun berlomba-lomba. Ya, jangan dilihat dari besar kecilnya, tetapi kita lihat kerinduan dari gereja-gereja, kerinduan dari orang-orang yang diberkati oleh Tuhan untuk dapat melakukan ya apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukankah salah satu kehendak Tuhan adalah ketika kita diberkati, ya, maka kita juga ya tidak egois dengan berkat-berkat yang kita miliki. Kita ingat ya, masih banyak orang-orang ya yang sedang kesulitan Bapak Ibu Saudara. Seperti tadi saya sudah katakan, seorang bapak katakan mereka keluar rumah aja untuk bekerja tidak cukup, kekurangan. Apalagi sekarang ya hanya tinggal di rumah, artinya tidak bekerja. Ya, mereka tinggal menunggu belas kasihan dari orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, oleh orang-orang yang ya mau ya melakukan kebenaran firman Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, ya oleh kemurahan Tuhan, jemaat di Kepaduri, jemaat di Kampung Makassar pun ya walaupun tidak banyak, tetapi kami sudah ambil bahagian ya, karena kami tahu ini adalah salah satu kehendak Tuhan yang kuat. Hendaklah membantu yang lemah. Dan kami sudah lakukan ini ya minggu-minggu yang lalu. Sekalipun memang tidak banyak, tidak besar, sesuai dengan kapasitas jemaat Kepaduri, sesuai dengan kapasitas jemaat Kampung Makassar. Tetapi kita telah menunjukkan bahwa kita juga mau ya melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jangan jadi seperti keluarga Elimelek Bapak Ibu Saudara. Karena kelaparan, karena kesulitan, karena kesusahan, mereka pergi tinggalkan rumah roti Bethlehem Yehuda. Apa yang mereka alami di sana bukannya keberuntungan yang mereka alami, tetapi justru kepahitan yang mereka alami pada waktu itu. Bukan ini satu contoh
Ya, satu contoh yang tidak boleh kita tiru sebagai umat-umat Tuhan. Ingat, kita sudah ada di ujung dari air zaman ini. Ya, kita melihat tanda-tanda zaman ya sedang berlaku pada hari-hari ini. Mari teruslah ada dalam ketetapan Tuhan. Teruslah memperhatikan ya kemurahan Tuhan. Ayat mas kita tadi katakan, ya juga perhatikan ada kekerasan Tuhan. Kekerasan Tuhan akan diperlakukan kepada mereka yang tidak taat, kepada mereka yang tidak setia, kepada mereka yang tidak mau melakukan ya kebenaran firman Allah. Dan menjadi doa kami sebagai hamba-hamba Tuhan, biarlah seluruh jemaat Tuhan Kepaduri Kampung Makassar, ya biarlah kita tetap ada dalam perhatian Tuhan, kita tetap ada dalam kasih anugerah dan kemurahan Tuhan. Lewat doa-doa yang kita naikkan, biarlah kita boleh tetap mempermuliakan nama Tuhan. Kondisi ya di luar sana memang tidak menyenangkan, tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, ada pembelaan Tuhan yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini kembali meneguhkan kita sebagai umat-umat Tuhan untuk kita terus ya berada dan memperhatikan hidup ya di dalam kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ada satu pujian yang saya sudah siapkan. Kita menyanyikan bersama-sama pujian ini. Mari dengan penuh hormat tentunya kita datang kepada Tuhan. Saudara ada di rumah saudara masing-masing, tapi itu tidak membatasi kuasa Allah ada bersama dengan saudara di rumah masing-masing. Hadirat Allah tidak bisa dibatasi dengan keadaan, dengan situasi apapun juga. Ketika hati kita ya kita mau datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, menyembah Tuhan lewat pujian ini, biarlah kita minta supaya Tuhan berikan kekuatan kepada kita, supaya kita terus menjadi ya orang-orang yang mau memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Setiap janjimu Tuhan, kusimpan dalam lubuk hatiku. Haleluya. Amin, haleluya. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Melewati setiap masalah, Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. janjimu menopang hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya, Penolongku yang aku katakan lagi dari awal. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini dari hati kita. Haleluya. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Amin, haleluya. Janjimu menopang hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku Penolongku
Tuhan, firman Allah telah meneguhkan kami untuk kami mau memperhatikan, bahkan hidup dalam kemurahan Allah. Ada sekian banyak keuntungan-keuntungan yang kami boleh terima apabila kami tetap melakukan dengan kesetiaan kami setiap ketetapan, peraturan, yaitu kebenaran-kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di Kepaduri, di Kampung Makassar, setiap pribadi dan rumah tangga umat-umat-Mu. Biarlah kuatkan iman percaya mereka, supaya mereka tetap teguh di dalam Engkau, mereka tetap bersuka cita di dalam Engkau, karena kami adalah orang-orang yang punya pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih banyak Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Dengan mengucap syukur, kami sudah berdoa, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, terima kasih, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita tutup ibadah pada siang hari ini, ya, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Memang masih belum ada perubahan karena kita masih mengikuti anjuran, ya, arahan dari pemerintah pusat dan daerah, ya. Jadi kegiatan dari setiap wadah-wadah itu bisa diisi dengan sesi online, ya. Jadi pengurus dari setiap wadah tolong ya bisa mengatur supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Kemudian puasa ya jemaat yang dilakukan pada hari Jumat itu tetap berjalan, ya. Kita lakukan itu ya dengan penuh tanggung jawab ya kepada Tuhan, karena kita tahu bersama di mana kita boleh merendahkan diri, kita tarik hadirat Allah kuasa Tuhan, bekerja untuk bangsa kita, bekerja untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, juga bekerja dalam tiap pribadi dan rumah tangga kita. Terus kita doakan juga buat orang-orang lanjut usia, orang-orang tua yang lanjut usia ya, yang ada di gereja, baik di Kepaduri, baik di Kampung Makassar, supaya Tuhan terus menolong, memberkati mereka. Ya, doakan terus ya kami, ya Bapak dan Ibu Gembala, supaya Tuhan juga akan terus ya menyertai dan memberkati. Puji nama Tuhan. Ya, ada satu tambahan Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang membutuhkan bantuan doa, ya, baik jemaat di Kampung Makassar bisa menghubungi ya Saudara Pendeta Subur. Kemudian kalau di Kepaduri bisa menghubungi ya Ibu Yalin. Puji nama Tuhan. Jangan malu-malu Bapak Ibu Saudara, ketika saudara ingin dibantu di dalam doa, sampaikan itu saja. Nanti seluruh jemaat Tuhan ya akan mendoakan apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan saudara. Puji Tuhan. Ya, sampai di situ saja pengumumannya, tidak ada lain lagi. Kita akan tutup ibadah kita ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian yang berkata, Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Puji Tuhan. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Amin, haleluya. Lebih dari harta, Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Amin. Kau tunjukkan kasih setia
Kami bangga karena kami mempunyai Engkau, Bapa yang ada di dalam surga. Adalah Bapa yang setia, adalah Bapa yang mulia. Layaklah Engkau dipuji, dibesarkan dan dipermuliakan. Terima kasih banyak Tuhan, dan kami percaya Engkau akan tetap menolong kami. Haleluya. Dan Engkau juga yang akan menjaga kami. Kami imani hal ini Tuhan. Biarlah seluruh jemaat Tuhan boleh menikmati ya kebaikan Tuhan. Haleluya. Ketika kami memperhatikan kebaikan Tuhan, maka ada janji-janji Tuhan yang akan menjadi bahagian kami sebagai umat-umat ketebusan daripadamu. Kami berdoa, haleluya, buat usaha, pekerjaan, mata pencarian umat-umatmu dalam bentuk apapun juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati. Tuhan nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Engkau berdaulat atas kehidupan kami. Engkau punya banyak cara, Engkau punya banyak jalan untuk memberkati kami pada hari-hari ini. Khususnya mereka yang sudah mengembalikan milik Tuhan. Haleluya. Biarlah Tuhan, haleluya, Engkau juga yang akan menilik dan memberkati mereka sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Orang-orang tua lanjut usia yang ada di gereja Kepaduri dan Kampung Makassar, kami serahkan kepadamu di dalam nama Yesus Kristus. Berikan mereka kekuatan, baik secara fisik, secara rohani, supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Demikian kesehatan kami, hamba-Mu suami istri sebagai hamba Tuhan yang Tuhan tetapkan berada dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada. Tuhan, kami serahkan kepadamu khususnya Bapak Gembala di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah hatinya, Tuhan jamah pikirannya. Apa yang hilang Tuhan kembalikan, haleluya. Biar hamba-Mu boleh bersuka cita di dalam Engkau, haleluya. Kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan hamba-Mu. Saatnya juga kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa kami Tuhan. Engkau ada bagi bangsa kami. Engkau ada Tuhan Yesus di kota Jakarta ini Tuhan. Itu sebabnya mari mohon kemurahan-Mu, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat dan akal budi kepada Presiden Jokowi, haleluya, wakil dan semua menteri yang ada, sampai kepada pemerintah daerah Tuhan. Ada kerjasama yang baik di antara mereka untuk mengambil keputusan-keputusan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya Engkau akan pulihkan bangsa kami di dalam nama Yesus. Kesempatan yang Tuhan berikan, kami mau tetap mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Sekali lagi berkati umat-umat-Mu Tuhan. Engkau lihat kesungguhan mereka, Engkau lihat kerinduan mereka Tuhan. Kami berjauhan, tetapi kami tahu Engkau ada bersama dengan keluarga-keluarga yang ada. Itu sebabnya tolong jangan sampai mereka lemah, tetapi kuatkan iman percaya mereka, supaya mereka tetap mengandalkan Engkau, bahkan tetap percaya kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Sebelum kami pulang, turunkanlah berkat-Mu atas setiap kami yang ada pada saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara responi. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta, kasih, dan kemurahan dari Yesus Kristus, serta persekutuan, pimpinan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian, mulai hari ini, besok, lusa, sampai seterusnya, sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Puji Tuhan, kami sudah menerima berkat-Mu dengan ucapan syukur, dan kami akan menutup ibadah pada hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri buat syukur
diberkati. Haleluya.